anak-anak, selamat pagi. Ada ulun ada Bu. Selamat pagi Bu. Pagi Bu. Pagi Bu. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik Bu. Baik Bu. Baik Bu. Syukur hadirat Tuhan Yang Maha Esa, hari ini kita boleh bertemu kembali untuk belajar bersama-sama. Nah, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan berdoa sebelum belajar. Minta kesediaan Wahyu untuk memimpin doa, silakan. Siap Bu. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Wahyu. Nah, apakah di sini sudah hadir semuanya, Nak? Hadir Bu. Hadir semua Bu. Nah, iya. Iya. Hadir Bu. Ya. Anak-anak sudah menyiapkan alat tulis, buku tema, dan buku pendampingnya, Nak? Sudah siap Bu. Sudah Bu. Berarti sudah siap untuk belajar ya. Nah, untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada tanah air, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sudah siap? Siap Bu. Nah, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, patriot Wah, anak-anak Ibu semangat sekali ya menyanyinya dengan lantang. Nah, anak-anak, bila pembelajaran yang lalu kita sudah belajar mengenai tokoh dalam suatu cerita fiksi, juga sifat-sifatnya, hari ini kita akan belajar pesan moral yang ada di dalam cerita fiksi. Kita juga akan belajar manfaat keragaman karakteristik individu dan keterkaitan antara keadaan alam dan kegiatan ekonomi dalam berbagai bidang pekerjaan. Tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian dapat menyimpulkan dan menuliskan manfaat keberagaman karakteristik setiap individu dengan baik, dengan jelas, juga menemukan dan menyajikan pesan moral dalam cerita fiksi secara lisan dengan baik, dan mengaitkan dan menuliskan keterkaitan kegiatan ekonomi dalam berbagai bidang pekerjaan dengan keadaan alam setiap daerah. Ya. Apa sih manfaat kita belajar hari ini? Manfaat belajar hari ini, jadi saat kalian membaca buku cerita fiksi tidak hanya sekedar membaca saja, Nak, tapi ada pesan moral yang dapat dipetik hikmahnya, yang dapat diteladani. Juga kalian akan mengenal apa sih yang dimaksud dengan keragaman fisik setiap orang, atau keragaman karakteristiknya, bisa sifatnya atau kegemarannya. Dan juga dari pembelajaran ini kalian akan tahu, oh kalau di daerah seperti ini, apa sih mata pencaharian yang tepat, seperti itu. Oke, sekarang Ibu minta kalian membuka buku temanya, tema 8 halaman 26 sampai 28. Nah, di situ ada cerita fiksi yang berjudul Asal Mula Bukit Catu. Silahkan dibaca, Ibu berikan waktu 5 menit. Ya, Nak? Silahkan. Siap Bu. Baik Bu. Sudah Bu. Oh, sudah. Oke, baik. Hebat anak-anak Ibu. Nah, dari yang cerita yang sudah kalian baca itu ada 3 pertanyaan. Nah, yang pertama, siapa saja tokoh dalam cerita tersebut? Ada yang mau menjawabnya? Saya Bu. Ya, silahkan. Suami, istri, dan penduduk desa Bu. Tepat sekali, benar, hebat, Amalina. Yang pertanyaan yang kedua, apa peranan tokoh dalam cerita tersebut? Ada yang mau jawab? Saya Bu. Ya, silahkan, Nak. Saya Bu. Silahkan. Pembawa pesan yang ingin disampaikan semarang Bu. Oke, betul. Pembawa ya.
Iya, kalau begitu apa sih pesan cerita tersebut, Nak? Ada yang Saya, tahu? Bu, Oh, iya, ya, silahkan, Nak. Apa, Nak? harus bersyukur atas segala sesuatu yang telah diberikan oleh Tuhan. Iya, pintar Herlena. Ada yang mau menambahkan mungkin? Saya, Bu, Iya, silakan. mau berbagi dengan orang lain, Bu. Betul, Aslamia, betul sekali. Nah, dari yang sudah disampaikan oleh teman-temannya tadi, sudah disampaikan pesan dari cerita tersebut. Apa sih pesan moral itu? Yuk, kita simak dulu video berikut. Nah, anak-anak, jadi pesan moral ini disebut juga amanat. Ya, ada yang tersirat maupun yang tersurat. Ya. Nah, dari gambar ini, ini kan ada suami dan ada istri. Ini kalau dilihat, yang suami lebih tinggi ya, Nak, daripada istrinya ya, Nak. Dan yang istri itu badannya lebih berisi nih dibandingkan yang suami. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut. Tahu nggak ini gambar keluarga siapa? Tahu, Bu. Apa? Anak Hermansyah, Bu. Iya. Asanti dan Abang, Bu. Iya, betul sekali. Ini keluarga asik. Asik karena semuanya itu namanya A66-nya ya. Nah, kalau dari gambar ini coba perhatikan. Kalau dari usia lebih tua yang mana, Nak? Ayah, Bu. Ayah, Bu. Iya, Bapak Anang yang pakai pakaian ya. Dan Ibu Asyanti. Ya. Itu kalau dari usia. Nah, kalau dari tinggi badan siapa yang paling tinggi di situ? Yang anak, Itu, Bu, Bu. anak laki-laki. Anak laki-laki, Bu. Bu, Ya. Siapa namanya? Azriel, Bu. Betul, Azriel. Lalu kalau dilihat dari warna kulit, yang lebih putih yang mana? Coba perhatikan. Ibu. Mamanya, Bu. Bu Asanti, Bu. Ibu Asanti, iya, warnanya Mama kulitnya Asyanti, lebih Bu. pekat ya. Juga adik kecil ini siapa namanya? Ada yang tahu nggak nih? Ini warna kulitnya Arsi, Bu. Arsi dan Arsya. Iya. Nah, yang tadi yang sudah kalian jawab itu kalian berarti sudah mengetahui keragaman karakteristik secara fisik, Nak. Nah, coba. Keragaman karakteristik itu bukan hanya fisik, tapi bisa sifat dan kegemaran. Kalau misalnya cuma kita melihat, itu biasanya kita bisa melihat keragaman karakteristik dari fisiknya. Tapi kalau sifat dan kegemaran itu biasanya kalau kita sudah mengenal. Ibu mau tanya nih, kegemarannya Okta, apa kegemarannya Okta?
Saya gemar jalan-jalan, Bu. Iya, gemar jalan-jalan. Kalau Wahyu apa kegemarannya? Bikin video YouTube, Bu. Bikin video. Luar biasa. Oke. Itu keragamannya aja udah berbeda-beda karena beragam, kegemarannya beragam sudah itu. Nah, Tuhan memberikan kita tidak hanya keragaman karakter hidup, daerah, terutama Indonesia. Indonesia terdiri dari banyak pulau yang di dalamnya itu ada daerah-daerah yang berbeda-beda. Nah, sehingga nih penduduk Indonesia nih, sosial budayanya berbeda, beragam, ekonominya juga beragam. Ada yang jadi petani, peternak, nelayan, pedagang, dan lain-lain. Hal tersebut itu dipengaruhi oleh keadaan alam, daerah tempat tinggalnya. Ada yang tinggal di pesisir pantai, ada yang tinggal di dataran tinggi dan di dataran rendah. Nah, Ibu ada sudah membagikan di WhatsApp grup, silahkan dicek. Nah, di WhatsApp grup Ibu ada membagikan LKPD. Siap, Bu. Ya, Bu. Sudah masuk, Bu. Sudah, silahkan dibuka, dilihat ya. Oke, Bu. Iya. Baik, Bu. Siap, Bu. Oke. Nah, di LKPD itu Ibu sudah berikan petunjuk pengisiannya. Mohon dicermati, dibaca juga langkah-langkahnya. Saat kalian mengerjakannya, amati gambar yang sudah Ibu berikan di LKPD tersebut, Nak. Nih, ya. Lalu saat menjawabnya, kalian boleh melihat sumber informasi dari buku tema, buku pendamping, atau dari sumber internet. Silahkan. Kira-kira berapa lama Nak waktu pengerjaannya? Mau 15 menit atau 20 menit? Yuk kita sepakati dulu. 15 menit, Bu. 15 menit cukup kayaknya, Bu. 15 menit cukup ya? Cukup, Bu. Oke, kita sepakati. Ibu tunggu deh. Silahkan dikerjakan. Jangan dimatikan Google Meet-nya ya, Nak. Silahkan dikerjakan. Ya, Bu. Iya. Baik, Bu. Sudah selesai? Selesai, Bu. Udah, Bu. Ada, Bu. Ibu, iya. Sudah memanfaatkan waktu semaksimal mungkin, juga disiplin mengerjakannya tepat waktu. Hebat. Ibu sayang sekali. Nah, sekarang waktunya untuk mempresentasikan jawaban kalian, hasil kerja dari kalian. Silahkan yang mau presentasikan, Ibu berikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan di LKPD nomor 2 dan 3 ya, Nak. Soalnya nomor 1 kan ini gambar. Nah, nomor 2 dan 3 silahkan, ada yang mau mempresentasikannya sebelum Ibu tunjuk? Ayo, siapa yang mau? Ulun, Bu, Ulun. Oh ya, silahkan Irma. Ya, makasih, Bu. Keragaman yang terdapat pada gambar yang ada di dalam LKPD adalah keragaman fisik yang terlihat pada setiap individu. Manfaat dari keberagaman tersebut dapat mengenal karakteristik seseorang, Bu. Belajar untuk toleransi akan perbedaan. Iya, baik sekali. Tepuk tangan untuk Irma. Makasih. Iya. Oke. Kita lanjutkan dulu ya. Sekarang yang mau mempresentasikan nomor 5, pertanyaan nomor 5, Ibu persilahkan. Ayo, siapa yang mau? Saya, Bu. Iya, silahkan Okta. Perbedaan petani di daerah dataran rendah dan petani di daerah dataran tinggi terletak pada tanaman yang mereka tanam. Petani di daerah dataran rendah menanam padi dan palawija, sedangkan petani di dataran tinggi menanam sayuran seperti kol, wortel, dan bawang. Terima kasih, Iya. Bu. Iya, betul sekali. Baik sekali. Tepuk tangan untuk Okta. Iya, kita lanjutkan dulu ya, Nak ya. Selanjutnya yang nomor 6. Ada yang bersedia nih? Saya, Bu. Oh iya, silakan. Silakan Amelina. Penduduk di desa dan di kota memiliki mata pencaharian yang berbeda karena di desa banyak lahan pertanian.
sehingga penduduk di desa banyak yang bekerja sebagai petani, sedangkan kota adalah pusat pemerintahan dan perdagangan, sehingga penduduk di kota lebih banyak bekerja di bidang jasa, Bu. Oh iya, betul. Baik sekali. Ayo tepuk tangan lagi untuk Amalina. Hebat anak-anak ibu ini ya, berani mempresentasikannya dengan baik. Oke, yang terakhir ibu tunjuk ya. Yang menjawab itu Wahyu. Nah, sudah selesai belum, Wahyu? Aduh, Bu. Oke, Bu. Iya, silakan Wahyu. Mata pencaharian penduduk berbeda sesuai dengan lingkungan tempat hidupnya. Karena sumber daya alam setiap daerah berbeda dan penduduk cenderung memanfaatkan kekayaan alam tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga menyebabkan keragaman jenis pekerjaan penduduknya, Bu. Oh iya, wah bagus sekali kata-kata yang ini, susunan kata-kata dibuat oleh Wahyu. Tepuk tangan untuk Wahyu. Hore. Wahyu hebat. Iya, anak-anak Iya, itu Bu. semuanya Terima kasih, hebat, Bu. sudah percaya diri, berani untuk menampilkan hasil kerjanya. Yang lain juga begitu, Ibu yakin. Nah, kira-kira teman-teman yang lain ada ini nak, ada perbedaan jawaban atau ada yang mau ditambahkan dari jawaban teman-temannya tersebut? Kurang lebih sama, Bu. Oh, kurang lebih sama ya nak ya. Jadi kalau yang tadi, Ibu mau tambahkan sedikit manfaat dari keragaman karakteristik individual. Tadi sudah disampaikan oleh Irma, itu belajar toleransi. Ya, jadinya dengan mengetahui keragaman orang, kita dapat belajar bertoleransi, mengenal orang tersebut lebih dekat. Juga kita dapat menghargai perbedaan, karena dengan adanya keragaman tersebut kita dapat saling melengkapi. Juga tadi sudah disampaikan bahwa petani di dataran rendah, dataran tinggi ternyata bedanya di tanamannya. Ya, ternyata. Lalu kalau misalnya yang di desa dan di kota, kenapa di desa banyak jadi petani? Tadi sudah disampaikan Amalina, kenapa di kota banyak pekerja jasa? Ternyata karena di desa banyak lahan pertanian, sedangkan di kota itu pusat pemerintahan dan perdagangan. Tadi yang sudah disampaikan Wahyu juga, ternyata di pengaruh keadaan alam itu berdampak kepada jenis pekerjaan karena sumber daya alam di dalamnya. Oke, baik. Sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Apa sih yang sudah kita pelajari hari ini? Ada yang mau menyimpulkannya? Ulun, Bu. Iya, silahkan nak. Pesan moral adalah pesan yang mengandung nilai-nilai yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca, Bu. Iya, betul. Selain itu kita belajar apa lagi nih hari ini tadi? Saya, Bu. Iya, silahkan. Apa nak? Manfaat dari keragaman karakteristik individu adalah mengenal karakteristik seseorang dan kita dapat belajar untuk saling bertoleransi, Bu. Iya. Ada satu lagi nih yang kita pelajari. Apa? Ayo, silahkan. Ulun, Bu. Iya, nak. Sumber daya alam yang berbeda-beda di setiap daerah mempengaruhi kegiatan ekonomi daerah tersebut, Bu. Iya, betul sekali. Itu yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, Nak, Ibu ada memberikan, ini sudah Ibu kirim di grup WhatsApp evaluasi hari ini. Nah, nanti bentuknya seperti ini, Nak lah. Nih. Waktu pengerjaannya Ibu batasi sampai jam 5 sore. Selesaikan hari ini juga, Nak lah. Baik, Bu. Siap, Bu. Baik, Bu. Ya. Ya, Bu. Kayak bagaimana pembelajaran kita hari ini, Nak? Menyenangkan tidak? Senang, Bu. Pembelajaran mana yang Nak yang menarik, Nak? Bagian mananya? Menebak gambar, Bu. Iya, betul sekali. Dari Ada mengamati videonya, gambar, Bu. ya. Oke. Nah, ya, hari ini kita banyak belajar pengetahuan yang baru atau
apa yang sudah kalian ketahui juga kalian dapat dari yang kita pelajari hari ini, menambah pengetahuan kalian ya. Nah, apakah kalian suka membaca cerita fiksi? Suka, Bu. Ya, ya, macam-macam untuk cerita fiksi. Ibu mau kalian membaca salah satu cerita fiksi dan menyampaikan pesan moralnya di pembelajaran kita berikutnya ya, Nak. Jadi disampaikan kepada teman-temannya. Ya, baik, Bu. Ya, Bu. Oke. Nah, ya. Kalau misalnya pada pembelajaran lalu kita sudah belajar lagu Yamko Rambe Yamko. Ingat tidak? Itu berasal dari daerah mana tuh? Yo. Papua, Bu. Papua, Bu. Papua, Bu. Hebat. Masih ingat berarti Dari timur, Bu. dari Papua. Dari Papuanya. Oke, kita nyanyi anak kelas. Ya, Bu. Ya, Bu. Siap, Bu. 1, 2, 3. Ya. Orang yang Iya. Hebat anak-anak ibu, ternyata hafal sama lagunya. Padahal sudah kita pelajari pembelajaran yang lalu, ternyata ingat. Hebat sekali. Nah, kita akan menutup pembelajaran kita hari ini. Ibu minta kesediaan Wahyu lagi ya. Wahyu mau ya memimpin Siap, kita doa setelah Bu. belajar ya. Oke, silakan Nak. Oke, Bu. Teman-teman, setelah pembelajaran, mari kita berdoa supaya hasil belajar kita dapat melekat pada kita. Berdoa dimulai. Selesai. Ya. Nah, selama masa pandemi ini, ingat Ibu berpesan tetap patuhi protokol kesehatan dengan Ya, Bu. mencuci tangan, menjaga jarak ya. Ya, Bu. Nah, jaga kesehatan, tetap semangat untuk belajar. Sampai jumpa di pembelajaran kita berikutnya. Ibu pamit. Ya, Bu. Dadah. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sampai ketemu lagi, Bu. Ya.